Bicara mengenai gempa bumi, ya ini merupakan salah satu bencana alam yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya tentunya. Dan tentunya hal ini bisa saja terjadi ketika kita sedang lagi mengemudi sebuah mobil ya. Bisa jadi gempa itu tidak terasa waktu kita menyetir mobil ya. Bisa jadi karena suspensi mobilnya yang empuk atau karena ada getaran mesin jadi membuat tidak terlalu terasa ya. Jadi seperti itu. Atau mungkin suspensi yang gampang meredam goncangan dan itu juga pengaruh. Nah, masalahnya kalau kita tidak aware pasti akan ada hal-hal yang tidak diinginkan kan. Pasti namanya gempa kan goyang semua. Ya bisa aja ada material yang terjatuh dan amit-amit bisa menimpa mobil. Nah, maka dari itu perlu untuk melakukan mitigasi bencana gempa ketika berada di dalam mobil. Seperti apa kira-kira? Langsung ya simak videonya sesaat lagi. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas mengenai mitigasi bencana gempa bumi saat lagi berkendara atau lagi di dalam mobil. Dan melalui kompas.com atau Kompas TV, ya ini ada kutipan dari seorang pengamat keselamatan berkendara dan pendiri Jakarta Defensive Driving Consulting atau JDDC, Yusri Pulubuhu, yang menyarankan beberapa hal seperti ini, yaitu perhatikan lingkungan sekitar. Jadi saat sedang mengemudi, seringkali getaran yang dihasilkan saat gempa bumi tidak terasa karena bersamaan dengan getaran mesin dan laju dari kendaraan, sehingga resiko terjebak di mobil bisa aja terjadi. Dan di sini gejala atau datangnya gempa bumi bisa dilihat dari riuhnya atau paniknya orang-orang yang sedang menyelamatkan diri. Dan apabila gejala sudah terlihat, maka pengemudi serta orang yang ada di dalam mobil wajib tahu keadaan yang sebenarnya terjadi ya, seperti itu. Dan lanjut lagi, yang kedua, harus tetap tenang. Jadi disarankan untuk tetap tenang untuk menghindari terjebak di dalam mobil pastinya. Ya, ketika melihat orang lain berlarian menyelamatkan diri, otomatis yang ada di benak kita adalah rasa panik, apalagi jika sedang mengemudi atau berada di dalam mobil. Dan maka dari itu disarankan saat yang lain dalam keadaan panik, kita harus tetap tenang dan jangan ikutan panik agar dapat berpikir lebih logis dan memperhitungkan apa yang akan terjadi. Dan misalnya jika datang gempa bumi dan kita baru aja masuk mobil yang parkir di parkiran basement, nah dicontohkannya ini, sebaiknya langsung bergegas cepat-cepat meninggalkan lokasi dan evakuasi diri keluar dari parkiran basement itu ya. Tapi kalau tidak sempat keluar ya, cari tempat berlindung. Dikhawatirkan jika tetap berada di dalam mobil nantinya bakal terjebak dan tertimpa reruntuhan bangunan. Kalau amit-amit ya bangunannya kurang kokoh atau gempanya sangat keras gitu kan, semua bisa terjadi. Harus cari tempat yang aman dulu ya. Ya sudahlah, mobil harus direlakan lah, seperti itu. Dan yang ketiga, ya hindari jembatan ya salah satunya. Dan jika sedang berkendara di jalan raya dan jadi gempa bumi, namun mobil masih bisa melaju dengan kecepatan minimal 20 km per jam, sebaiknya perlu cari tempat terbuka yang dirasa aman. Ya, usahakan tempat tersebut jauh dari jembatan. Ya, itu termasuk jembatan penyeberangan orang atau JPO. Terus bisa juga menghindar dari baliho atau billboard, tiang listrik, lampu traffic light atau lampu lalu lintas, pohon, sutet, dan juga bangunan yang rentan roboh dan ambruk saat gempa bumi terjadi. Di sisi lain, jika mobil terjebak dalam kemacetan dan tidak dapat gerak atau melaju, jangan pikir panjang, segera matikan mesin dan selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Ya, lagi-lagi jangan memikirkan nasib mobil terus lah, karena ya kalau memikirkan nasib mobil ya kitanya juga yang akan celaka nantinya. Dan yang keempat, jauhkan kendaraan dari lereng. Ya, kalau gempa terjadi dan kita sedang mengemudi di dataran tinggi atau pegunungan, hal pertama yang harus dilakukan adalah tidak terjebak di mobil, dan yang harus dilakukan adalah menjauhkan mobil dari lereng yang pastinya akan rawan longsor dan terkena material longsor ya. Dan selanjutnya yang dilakukan adalah parkirkan mobil di area terbuka dengan dataran yang lebih stabil. Tapi kalau ketika lalu lintas padat, disarankan langsung keluar mobil dan cari tempat yang aman. Dan inti dari beberapa tips ini ya sudah, relakan mobil kayak begitu ya. Dan selanjutnya yang kelima,
jauhi pinggir pantai. Jika sedang mengemudi di pinggir pantai atau daerah pesisir dan gempa bumi tiba-tiba terjadi, apalagi berpotensi tsunami, kita wajib pacu mobil secepat mungkin ke dataran yang lebih tinggi. Apabila mobil hanya bisa melaju di bawah kecepatan 20 km per jam, maka tindakannya adalah secepat mungkin meninggalkan mobil dan cari tempat yang aman dari terjangan gelombang tsunami. Jikapun sebagian mobil sudah terendam air namun masih bisa mengemudi ke tempat yang aman, hal yang perlu dilakukan adalah membuka semua jendela. Ya, jendela terbuka adalah antisipasi jika mobil terendam air. Jadi semua orang yang lagi di dalam mobil dapat keluar dengan membuka pintu atau bisa langsung lewat jendela ya, karena kalau membuka pintu kalau debit airnya sudah tinggi kadang kan juga susah ya, jadi malah ribet ya. Salah satu caranya harus buka jendela. Dan ya, perlu diperhatikan bahwa mobil masa kini rata-rata itu menggunakan power window yang bisa konslet jika kena air, sehingga selain itu tekanan air tuh seperti yang bilang tadi, yang debitnya tinggi itu akan mendorong pintu dan membuat pintu itu lebih sulit terbuka seperti itu. Jadi ya, antisipasi lah, cepet-cepet buka jendela, jangan keburu airnya tinggi baru buka jendela seperti itu ya, biar evakuasinya lebih gampang. Kalau ya terjebak di dalam mobil, apalagi tenggelam di dalam air, pasti kan akan susah bernafas ya tentunya ya, dan itu akan berbahaya sekali tentunya seperti itu ya. Seperti ini sih tips yang diberikan oleh Jusri Pulubuhu ya, yang merupakan pengamat keselamatan berkendara dan pendiri Jakarta Defensive Driving Consulting atau JDDC seperti itu. Selain itu, kita coba kutip tips yang diberikan Auto 2000 ya. Sebenarnya ada kemiripan dengan tips yang sebelumnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas ya. Jadi Auto 2000 menekankan kunci utama tetap keselamatan jiwa dan keluarga daripada mobil itu sendiri. Terus mitigasi saat gempa bumi terjadi itu biasanya kan bisa diredam oleh suspensi mobil, kecuali dalam skala besar baru akan terasa ya, seperti magnitudonya lebih besar itu baru kerasa ya. Kalau magnitudonya kecil mungkin susah untuk mengenali gempa dari dalam mobil ya, seperti itu. Dan ya, caranya gimana ya jika ya dari mobil tidak terasa? Jadi harus lihat kondisi sekitar, seperti pohon yang bergoyang secara tidak wajar, terus banyak orang-orang lari-lari berhamburan keluar dari rumah atau gedung ya, seperti itu. Selanjutnya yang dilakukan adalah jangan panik kalau mobilnya bergoyang tanpa kendali, dan tetap fokus pada kondisi jalan yang ada di depan, mengingat ada resiko pohon atau bangunan yang roboh, jalan retak, dan kemungkinan tanah longsor juga bisa. Dan selanjutnya angkat kaki dari pedal gas dan kurangi kecepatan secara gradual atau perlahan. Terus juga jangan ngerem mendadak karena akan membahayakan pengemudi mobil yang ada di belakang. Lalu amati situasi, kalau tidak ada masalah yang berbahaya, langsung boleh melanjutkan perjalanan. Tapi sebaiknya harus berhenti sejenak untuk mengecek kondisi mobil dan jalanan yang akan dilewati nantinya. Terus perlu untuk menyalakan lampu hazard atau lampu darurat untuk menunggu situasi sampai tenang dan lebih terkendali. Dan selanjutnya pastikan seluruh penumpang tuh harus dalam kondisi yang baik. Juga perhatikan kondisi kendaraan. Mungkin ada kerusakan yang tidak terlihat karena ya kita lagi kondisinya panik seperti itu. Dan masih ada lanjutannya lagi. Kalau semisal ada peringatan tsunami, jangan panik lagi-lagi dan segera jauhi area pantai. Utamakan tetap safety driving dan kendalikan emosi agar tidak menimbulkan masalah baru seperti malah terjadi kecelakaan. Dan tentunya harus segera tinggalkan mobil dan cari ya bangunan tinggi yang masih dirasa aman lah seperti itu. Tapi ya kalau bangunan sih mungkin tidak disarankan sebenarnya, mungkin lebih ke dataran tinggi seperti tips sebelumnya. Mitigasi selanjutnya ialah mengevakuasi mobil pasca terjadi gempa bumi. Ya, pastikan untuk tidak mendekat ke mobil jika kondisi masih belum sebetulnya kondusif atau aman. Apabila kalau masih banyak terjadi yang namanya gempa susulan, karena gempa itu tidak cuma datangnya satu kali aja setelah itu beres, pasti ada susulannya ya. Ya, pastinya akan ada resiko bangunan yang roboh dan membahayakan keselamatan, dan perlu perhitungan pada kerusakan mobil juga tentunya. Kalau yang rusak ringan dan mobil masih bisa dipakai jalan ya, segera
langsung bawa pulang dan diservis ke bengkel untuk dicek lebih jauh ya. Tapi kalau mobil sudah posisinya tertimpa pohon atau bangunan atau objek lain yang roboh, jangan dipaksakan untuk mengevakuasi mobil karena bisa aja ada resiko bahaya. Ya, lebih baik diserahkan ke tim evakuator ya, atau yang mengevakuasi mobil datang dan biarkan yang ahli mengerjakan daripada membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kurang lebihnya seperti itu aja tips yang diberikan oleh Auto 2000 jika terjadi gempa. Jadi seperti itu beberapa tips untuk mitigasi bencana. Ya, yang paling terutama dari tips ini adalah harus menyelamatkan diri terlebih dahulu ya. Jangan terlalu pedulikan mobil ya. Ya, karena kalau kita tahu mempedulikan mobil bisa jadi malah kitanya yang tidak selamat nantinya kan. Ya repot juga ya, karena kan pastinya nyawa lebih penting daripada mobil ya. Walaupun mungkin kita sangat sayang sama mobil kita ya pastinya, jadi eman dan takut kalau kenapa-kenapa mobilnya ya. Tapi ya tetaplah keselamatan manusia itu tetap yang paling utama dari tim ini ya. Jadi mobil lebih baik ditinggalkan dan menyelamatkan diri keluar dulu ke daerah yang lebih aman tentunya seperti itu. Dan ya kalau mau evakuasi mobil maka ya gempa ya, karena kan gempa tuh tidak mungkin cuma sekali doang, pasti ada yang namanya gempa susulan. Kalau bisa dievakuasi oleh ya jasa evakuator atau yang bagian-bagian tim SAR gitu ya, itu lebih baik lah daripada kita mengevakuasi sendiri. Bisa jadi malah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan kan, repot juga kan akhirnya. Kurang lebih begitu aja mengenai tips mitigasi gempa saat mengemudi mobil. Dan jika rekan-rekan menyukai video ini, jangan lupa like dan jangan lupa kasih komentar bila mungkin ada tips lain yang belum tersamakan di video ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Carovel kalau belum, dan share video ini karena ini sangat penting buat rekan-rekan semuanya. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.